你们好，现在我们要开始复习第10课. Halo anak-anak semua, apa kabar? Hari ini kita akan mereview kembali materi dari lesson 10 yang telah kita pelajari di quarter sebelumnya. Oke, silakan kalian mempersiapkan diri, kita akan mulai. 我们要开始. Oke, kata berikut yang akan kita pelajari ini adalah sebuah verb, kata kerja yang digunakan pada beberapa alat transportasi. Kata tersebut adalah kata cuo. Cuo. Cuo ini kalau diterjemahkan artinya bisa travel by, for transportation, dan use, for transportation. Jadi alat yang digunakan untuk transportasi. Tetapi kata cuo ini sifatnya adalah kita tidak menyetir sendiri, tetapi kita menumpang, ya. Jadi bukan kalian yang menyetir sendiri, tetapi kalian menumpang dengan kalau penggunaan kata cuo ini, ya. Paling gampang contohnya seperti berikut, ya. I go to school by school bus, ya. I go to school by school bus. By school bus di sini menjadi caranya, ya. How do you go to school? I go to school by school bus. Nah disinilah mulai menggunakan cuo. Tetapi perhatikan polanya, ya. Cuo diletakkan selalu setelah subjek kalimat. Jadi polanya akan seperti ini, subjek, kemudian verb phrase 1, ya, atau metodenya, kemudian verb phrase 2. Nah, gimana menerjemahkan kalimat I go to school by school bus? Jadi subjeknya dulu yang mana? Subjeknya adalah I, berarti wo. Kemudian di sini ada metode, ya, cara yang dia gunakan untuk ke sekolah. Berarti by school bus. Nah, by menggunakan kata cuo. Cuo xiao che, cuo xiao che, go to school. Sang sui. Jadi kalau diterjemahkan, wo zuo xiao che sang sui, atau wo zuo xiao che xu sui xiao. Selalu ingat, di Mandarin itu paten bahwa keterangan waktu selalu posisinya sebelum atau setelah subjek kalimat, ya. Selalu, ya. Sebelum atau setelah subjek kalimat. Kita lihat contoh berikut. My father drives the car, comes home from work every day, ya. My father drives the car, comes home from work every day. Nah, di sini ada keterangan waktu every day. Nah, sesuai pola tadi Lause bilang keterangan waktu diletakkan sebelum atau setelah subjek. Jadi kalimatnya akan jadi sebagai berikut. Ya. 我爸爸每天. Kenapa pakai to? Karena dia konsisten setiap hari, ya. Boleh tidak pakai to langsung boleh, ya, boleh. Jadi, 我爸爸每天都, atau kalimatnya boleh seperti ini. 每天都我爸爸, 每天都我爸爸. Terus kembali lagi, di sini ada caranya, ya. Dia drives car, ya, drive the car. Jadi, 我爸爸每天都开车下班. Siapan itu get off work, ya, selesai bekerja. Oke, paham ya sampai di sini, Nak? Sekarang kita akan mempelajari kalimat tanya, ya. Question sentence, ya. Di sini question word-nya menggunakan cenme, ya. Cenme itu artinya how, ya, digunakan untuk menanya metodenya atau caranya seperti apa. Nanti polanya akan seperti ini, subjek duluan, kemudian cenme, kemudian kata kerjanya, ya. Nah, sebagai contoh, kita lihat contohnya. How do you go to school? How do you go to school? Nah, kalau ikut polanya, subjek duluan. Mana subjek dari kalimat ini? You. Di Mandarin adalah ni, ya. How do you go to school? Ni zhenme go to school. Sang sui, ni zhenme sang sui, atau ni zhenme qu sui xiao. Ni zhenme qu sui xiao. Oke, paham ya sampai di sini? Ma di sini adalah question word yang jawabannya yes or no, or yes no question. Nah, kata ma ini merupakan kata tanya yang kalau dibahasa Indonesia kan artinya apakah, dan posisinya selalu diletakkan di end of sentence, di akhir kalimat. Kita lihat contohnya, ya. Are you a teacher? Are you a teacher? In English kata are you, pertanyaan itu diletakkan di depan, tapi Mandarin nanti are you itu menjadi apakah, ya. Ma diletakkan di akhir kalimat. Jadi mulai dari kata you are a teacher. You ni, ya. You are ni shi lao shi, and then ma. Ni shi lao shi ma. Kemudian jawabannya I am not a teacher. I, ya. 我不是
老师 I am a university student. I am a university student. 我是大学生。我是大学生。Oke, paham ya? Oke, kata selanjutnya adalah kata from. From kalau dimandarinkan adalah chong. Kemudian yang ketujuh adalah go. Atau mandarinya adalah chi. Nah, kita punya pola kalimat seperti ini ya. Chong, bla bla bla, chi, bla bla bla. Kalau diterjemahkan artinya from, kemudian go to, menuju ya. Dari mana menuju kemana. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kalimat berikut. Yesterday, she went to Shanghai from Guangzhou. Yesterday, she went to Shanghai from Guangzhou. Ingat pola yang di atas from to berarti chong去ya, chong去. Yesterday, 昨天 she went to Shanghai from Guangzhou. Tapi hati-hati, jangan terjebak kalau kata Shanghai di depan berarti chong Shanghai, chi Guangzhou, bukan ya. Perhatikan yang mana menjadi chong itu from dan mana yang menuju tempat tujuannya, chi. Jadi 昨天他从广州去上海. Oke, paham ya? Ini kalian harus teliti dalam mengerjakan. Oke, yang selanjutnya adalah pengulangan yang Lausa mau reminder kembali kepada kalian. Ini adalah mengenai keterangan waktu, tetapi tetap kita akan kaitkan dengan transportasi. Yang pertama, kalau kita mau menanyakan what time is it? Jadi Lausa akan bilang seperti ini. 几点. Kemudian kalau jawabannya it's 7 o'clock ya. Jadi jawabannya adalah 7 点ya, 7 点. Mirip ya, pengucapannya juga mirip tetapi pengucapan Hanse Pinyin itu berbeda ya. Kemudian nah sekarang kita akan kaitkan dengan transportasi. 7 o'clock plane. 7点的飞机. 7点的飞机. Nah, sekarang akan lebih kompleks masuk dalam kalimat. He takes 7 o'clock plane to Hong Kong. He takes or he use 7 o'clock plane to Hong Kong. Ya. Jadi karena 7 o'clock plane menjadi caranya pesawat jam 7 sehingga seperti yang Lausa ajarin minggu lalu bahwa metodenya selalu setelah subjek. Jadi他坐7点的飞机去香港。他坐7点的飞机去香港. Oke, paham ya sampai di sini, Nak? Oke, materi selanjutnya adalah pola kalimat juga ya. Nah, di sini kita akan belajar pertama kata first ya. First itu kalau dimandarinkan adalah xian ya. Kemudian berikutnya adalah then, ran ho. Nah, di sini kalian lihat ada polanya. Xian, ran ho. First and then. Nah, balik lagi kita akan kaitkan dengan transportasi. Kita lihat contoh kalimatnya. She usually takes the subway first. She usually takes the subway first and then walk to work every day. Ya, walks to work every day. Nah, kalian perhatikan kalimat ini agak kompleks ya. Di sini ada caranya, ada keterangan waktu juga dan ada tujuannya. Ya, selalu ingat kalau ada keterangan waktu every day. Posisi keterangan waktu selalu sebelum atau setelah subjek kalimat. Sehingga kita akan menarik kata every day membawa ke depan. Ya, sebelum atau setelah subjek kalimat ya. Di sini langsung menggunakan ta mei tian ya, everyday mei tian, usually yi pan, ta mei tian yi pan ya. Takes the subway first, berarti ada first. Xian zuo di tie subway and then ran ho walk jalan kaki. Zhou lu sang pan, zhou lu sang pan. Oke, paham ya? Membuat kalimat ini harus teliti ya. Oke, sebagai latihan dari review materi hari ini, lesson 10 adalah kalian akan mengerjakan latihan di dalam workbook Mandarin kalian. Coba lihat halaman 105 part 6 ya, halaman 105 part 6. Di situ ada 3 bagian ya. Ada kotak besar yang dibagi dalam 3 bagian ya. Dibagi dalam 3 bagian, bagian 1, 2 dan 3. Nah, tugasnya kalian adalah menggabungkan 3 kotak tersebut menjadi 2 kalimat ya. Itu akan nanti menjadi 2 kalimat yang saling berkesinambungan, yang saling berkaitan. Jadi kalian menggabungkan. Lausa sudah kasih contoh yang nomor 1. Kita lihat sama-sama. Yang bagian pertama.
ya. 我爸爸是医生 titik ya. My father is a doctor. Kemudian kata selanjutnya adalah ta. Nah, ta itu adalah awalan untuk masuk ke kalimat kedua ya. Ta. Nah, silakan. Sudah dikasih kata clue iseng berarti dokter. Kira-kira clue-nya apa? Nah, kita lanjut ya. Nah, clue kedua adalah bagian kedua tuh dia mengendarai transportasi apa ya. Terus dan yang bagian ketiga itu tujuannya kemana. Sehingga kalau kita bikin kalimat lengkapnya, 我爸爸是医生，他坐电车去医院上班ya. 去医院上班 ya. Jadi bagian ketiga itu 去医院karena my father is a doctor ya. Sehingga kalau diterjemahkan kalimat ini menjadi my father is a doctor, he takes the tram to go to the hospital for work ya. Oke, silakan kalian lanjutkan untuk nomor 2 sampai 6. Latihan soal yang selanjutnya masih dari textbook Mandarin kalian halaman 109 part 16 ya. Halaman 109 part 16 itu juga sama ya, terdiri dari 3 bagian dari satu kotak besar tapi kali ini cuma menjadikan satu kalimat ya, jadikan satu kalimat. Untuk bagian kedua bisa dipakai 2 kali ya, bisa dipakai 2 kali, tapi bagian pertama dan bagian ketiga hanya bisa dipakai 1 kali ya. Nah, kalian tuliskan hanse, pinyin, intonasi, dan tuliskan juga terjemahan bahasa Inggris dari kalimat yang kalian buat. Oke, selamat mengerjakan. Sekali lagi tolong dikerjakan secara mandiri. Jika ada yang tidak jelas boleh tanyakan Lause via meeting chat atau via meeting chat yang ada di Teams atau via Line. Oke, Sangti Paoyo Niman Cai Cien.